Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat-Nya di mana dalam sepanjang kehidupan kita di hari ini senantiasa kasih setia Tuhan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saat ini juga kita telah dipersatukan Tuhan di dalam doa Rabu. Namun sebelum kita memulai persekutuan kita doa ini, kita sambut dengan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita satu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan puji-pujian kepada-Mu, bahkan mau mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum kami memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, kiranya Engkau senantiasa selalu mengurapi kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu senantiasa selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, agar ibadah kami ini senantiasa selalu berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, terima kami yang berseru kepada-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyi Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
Shalom Bapak Ibu, karena masih suasana peringatan Pentakosta, malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan peran Roh Kudus di dalam pengakuan dosa dan pertobatan Raja Daud. Saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, pergumulan terberat yang dialami orang percaya termasuk Raja Daud adalah peperangan antara roh dan kedagingan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya di Matius 26 ayat 41 bahwa roh itu penurut tapi daging lemah. Pesan Tuhan Yesus pada waktu itu kepada mereka adalah berdoalah dan berjaga-jagalah. Pesan ini juga penting buat kita Bapak Ibu. Kisah kejatuhan Raja Daud ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Saat itu Raja Daud lebih mengikuti keinginan dagingnya daripada mengikuti pimpinan Roh Allah, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Namun di Mazmur 51 ayat 13 ini menunjukkan bahwa ketika Daud sudah mengakui dosanya, dia sadar satu hal yang penting, bahwa dia itu butuh diawasi, dia butuh dijaga oleh Roh Allah yang kudus itu, sehingga supaya dia tidak jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Daud sadar jika dirinya jauh dari Roh Allah yang kudus itu, dia akan semakin mudah mengikuti keinginan dagingnya dan semakin mudah jatuh. Jauh dari Roh Allah itu akan menyebabkan dia jatuh di dalam dosa-dosa berikutnya. Di sini nampak jelas Bapak Ibu bahwa dosa itu telah membuat Daud merasa terbuang dari hadapan Tuhan. Dan di sini Daud berseru, "Jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku." Seolah-olah Daud ingin mengatakan bahwa ketika Roh Allah yang kudus itu terambil menjauh dari dirinya, dia akan menjadi lemah. Dia akan tidak sanggup berjuang melawan dosa dan membuat dia akan lebih mengikuti keinginan dagingnya daripada mengikuti pimpinan Roh Allah. Bapak Ibu, mari belajar dari pengalaman Raja Daud ini. Pengalaman kejatuhan Raja Daud ini mengajarkan kita bahwa kita perlu membangun hubungan yang dekat dengan Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Hubungan yang dekat dengan Roh Kudus akan membuat kita bertambah kuat dan kita akan semakin merasakan ketenangan di dalam jiwa kita, karena kita akan selalu dituntun olehnya. Tetapi jika kita menjauhkan diri kita dan menolak tuntunan Roh Kudus, dan kita lebih memilih mengikuti keinginan daging kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Dan pada akhirnya kita akan merasa terbuang dari hadapan Tuhan. Dan kita juga akan dibelenggu oleh rasa malu dan rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, jika saat ini kita mengalami perasaan terbuang, dihimpit rasa bersalah, karena dosa-dosa kita yang kita lakukan di masa lalu, maka di masa-masa setelah peringatan Pentakosta inilah waktu yang tepat bagi kita untuk kembali membangun kembali hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Ini waktu yang tepat untuk mengakui bahwa diri kita ini lemah, iman kita ini lemah tanpa pimpinan Roh Kudus. Kita akan mudah larut di dalam rasa bersalah dan akhirnya kita akan susah untuk bertobat. Masa-masa setelah peringatan Pentakosta ini adalah waktu yang tepat
untuk memohon dan membiarkan diri kita kembali dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Itu akan membuat iman kita akan bertambah kuat dan perasaan kita akan bertambah tenang karena kita merasa dekat dengan Allah. Tapi bagaimana caranya kita bisa semakin mendekat pada Roh Allah yang kudus itu, Bapak Ibu? Jawabannya tidak lain adalah dengan cara mentaati pesan Tuhan Yesus tadi, yaitu dengan cara berdoa dan berjaga-jaga. Nah, dua cara ini menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Dua cara inilah yang paling baik yang harus kita lakukan supaya kita makin dekat dengan Roh Kudus. Dua cara ini harus kita lakukan, terutama pada saat-saat kita sedang berhadapan dengan berbagai macam pergumulan kedagingan dan juga berbagai macam kekhawatiran di dalam hidup kita. Pada saat-saat seperti itulah kita semakin butuh untuk berdoa dan berjaga-jaga, yakni menjaga hati kita, perasaan kita, menjaga diri kita. Inilah bagian kita, Bapak Ibu. Dan kita melakukan bagian ini tidak dengan kekuatan diri kita sendiri, melainkan bersama dengan kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menyadari kelemahan-kelemahan kita dan menyadarkan kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan saja. Dengan kata lain, Roh Kudus itu jugalah yang akan memampukan kita untuk berdoa dan berjaga-jaga. Amin, Bapak Ibu. Selamat terus berjalan bersama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini kami dikuatkan dan diteguhkan lagi untuk terus komitmen, tidak henti-hentinya berdoa dan berjaga-jaga. Sehingga hidup kami hanya mau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan mengikuti keinginan daging. Biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami untuk berdoa dan berjaga-jaga. Teristimewa pada malam hari ini kami juga datang kepadamu dengan membawa semua doa dan pergumulan kami. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.